Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala sahru Ramadan sahrul siyam sahrul mubarak wa syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang, yang memberikan kesempatan melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah, ibadah fardu dan sunnah-sunnah. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Banyak keistimewaannya. Tidak terjadi Lailatul Qadar kalau bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk bagi manusia. Mujizat terbesarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada petunjuk itu biar bagaimana tidak kesasar. Kalau tidak ada pedoman, tidak ada arah, sembarang nalapuh. Iya toh. Ini hudal linnas, bukan cuma orang Islam, namanya manusia. Kalau mau jadikan petunjuk itu Al-Quran, pasti terarah, dituntun dengan baik. Makanya banyak yang orientalis itu jadikan Al-Quran sebagai penelitian, yang dulunya tidak beriman, beriman, bahkan lebih kencang Islamnya setelah dia mendalami itu Al-Quran. Nih, untuk malam ini tidak dirasa sudah malam keberapa ini? Malam ke-26. Berarti tarawih tinggal 3 mami kan? 4 mami. Karena malam terakhir, malam takbir nih. Mau ke tarawih bagaimana? Tinggal 4 mami. Jangan kau harap ada 5. Ayo kita semangati diri karena finish sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat itu finish di depan. Artinya seolah-olah itu babur rayyan yang khusus orang berpuasa terbuka nih. Terlihat itu. Makanya hati-hati. Karena biasa juga itu kalau pembalap itu sudah mau dekat-dekat, cancang gasnya, jatuh Rossi. Jatuh Marquez. Tidak jadi juara. Kenapa? Jatuh. Kita juga kadang jatuh begitu. Iya toh? Dan tidak semua orang masuk final. Palingan 2 itu perempat final ini 8 besar nih. Ya, perempat final 4 besar. Sekarang sebentar nanti masuk final kita. Mudah-mudahan semuanya jamaah di sini masuk final dan selamat mendapatkan piala. Apa itu pialanya? Piala adalah penyerahan langsung dari pahala puasa dari Allah. Wa ana ajzabi, akulah yang menyerahkan langsung pahala puasanya hambaku, karena ini adalah ibadah sirri, rahasia. Puasa itu ibadah rahasia, dan banyak yang berpuasa, namanya puasa menahan. Ayo kita dulu hubungkan diri dengan Allah ini supaya bagus koneksi kita. Subhanallah. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kasih kencang sambungannya biar koneksinya. Ini apa ini? Telkomsel atau Indosat ini? Kasih kencang sih. Sudah, sambung dengan Allah, sambung lagi dengan Rasulullah. Ya, kita salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah bersama dengan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kameramen, jangan cuma saya, putar juga di sini. Kita mau salawatan. Angkat dulu kameramu nak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ke belakang. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arsyal Hafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa yang bersalawat kepada diri Rasul satu kali diberikan keselamatan 10 kali lipat. Dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya lagi berlipat-lipat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan 700.000 kali lipat. Karena sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan levelnya menjadi wajib, pahalanya sama dengan wajib. Ya, sekarang kita masuki tema. Ya, biar toh bisa sedikit terlambat Kak, karena barusan toh Kak diundang kodong. Ya toh. Ini temanya ini janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Ayatnya ayat 1000 dinar. Dan siapa yang mengamalkan ayat 1000 dinar dipastikan dan dijamin oleh Rasulullah tidak akan miskin selama hidupnya. Ya, di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itulah penjelasan, itulah keterangan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Simpan ini ayat, simpan ini barang di mana gampang kita hafal. Karena siapa yang mengamalkan dijamin tidak akan miskin selama hidupnya. Rasulullah bilang begitu. Nah, pintar sekali memang di sini panitia cari-cari tema yang pas. Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu adalah orang tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak congkak. Dan ini pas dengan ajaran puasa. Karena yang berpuasa itu sesungguhnya dia telah melatih dirinya, muhasabah dirinya, melatih dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Orang puasa artinya menahan. Dan orangnya pasti terlatih dengan tidak bicara sembarang. Kapan dia melanggar, sah puasanya, pahalanya tena. Sah puasanya, tapi melanggar, apa aja? Mak bele-bele, mak gosip, berkelahi. Bukan hanya minum dan makan itu menyebabkan puasa batal. Ini level kedua saya bicara ini.
Jadi tidak boleh tidak boleh apa? Bohong, tidak boleh gosip, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berdusta, berbohong. Orang berpuasa begitu. Selesai nanti bulan suci Ramadan begitu terus Jangan bilang selesai bulan suci Ramadan, ayo bide balik mikir sedikit. Gosip-gosip mikir sedikit, tidak berhasil, itu latihan tak. Kan begitu. Itulah orang bertakwa. Programnya puasa kan la'allakum tattaqun. Ya kan? Betul tidak? Betul. Yang setengah-setengah. Kalau Al-Quran mengatakan begitu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Umat Rasulullah memang diprogramkan, disetting seperti itu agar dia bisa bersama-sama dengan Rasulullah. Tadi kita salawat. Nanti ditahu, nanti begitu disebut namanya Muhammad. Umat siapa ini? Muhammad. Jamaah masjid di sini. Mana anunya, apa namanya? Masjidnya Al-Kautsar ya, apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar salah satu nama surga. Ya. Nama sebuah sumur Rasulullah juga ada. Dan ini masjid, insya Allah semua orang yang sujud di dalamnya, semua orang yang pernah berzikir di dalamnya, semua yang pernah masuk ke sini menunggu dulu sebelum terbang ke dalam surga. Mana itu orang-orang, mana majelis taklim, mana bapak-bapak, mana adik-adik tadi itu, mana semua. Masih ada satu orang. Tunggu. Masya Allah. Insya Allah kita akan ketemu di dalam surga. Benar tidak? Harus yakin, Pak. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dan mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan ampunannya Allah, benar-benar diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Betul tidak? Betul. Dan ini sebenarnya harus kita yakini. Bilang, Ustaz, kenapa Ustaz? Itu bisa diampuni tidak? Itu sedikit. Kalau sedikit. Ini cerewet. Pokoknya namanya diampuni pemutihan. Pemutihan. Ini putih, tidak ada titik-titik nodanya. Begitu pula orang yang berpuasa karena Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Ditambah dengan zikirnya, ditambah dengan sedekah-sedekahnya karena Allah, ditambah dengan munajahnya, ditambah dengan istighfarnya, mentadaburi Al-Quran, dan lain sebagainya. Banyak amalan yang dilakukan. Mungkin sementara sholat, dia ingat dosanya, dia merenungi, di dalam sujudnya berurai air matanya, mengingat kehilapan kesalahan yang pernah dilakukan. Ya. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita introspeksi diri. Bagaimana resonansinya puasa itu? Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah agar engkau sehat. Apa yang sehat? Jasmani dan rohani. Ya kan? Sehat mi jasmanita, alhamdulillah. Rohanita tidak mikina muncul iri hati, cemburu buta, marah-marah tidak jelas. Koreksi mendirita. Kalau itu berhasil, alhamdulillah, sudah ada perubahan. Makanya Pak, kalau sudah puasa orang tetap tidak stabil emosinya, malah semakin menjadi-jadi, bahaya itu. Karena itulah emosi semakin pernah diuji coba, dibakar 500 tahun, tetap tidak mau tunduk. Dipalu-palui, dipenjara 500 tahun, tetap tinggi. Tepat sekalinya dikasih lapar, ampun kepada Tuhan. Tobat nak Tuhan, tobat nak. Jadi koreksi kepada kita ini. Kalau sudah sekian 25 ya puasa, bahkan ada 26 puasanya. Ya mudah-mudahan ada anunya, ada getaran-getarannya, ada percikannya Lailatul Qadri lah.
semakin sayang terhadap keluarga, semakin menyadari diri betapa sungguhnya ini diri kita ini hanya pinjaman dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Coba rasa-rasa ketika jam-jam 2, waduh tidak ada daya, mau mamitin rokok dong. Dan tidak ada makanan, tidak bisa makan, ada minuman belum boleh minum. Ya itu kan. Ini perjuangan ini Pak. Berjuang kita ini. Ya, insya Allah seperti ini nanti ya, karena kesabaran kita dilatih, emosional kita dilatih. Sesungguhnya puasa itu adalah mengembalikan fitrah kesucian manusia. Yang tadinya kotor, yang tadinya macam-macam, dibersihkan. Riadanya apa? Itu tadi lewat puasa. Ada larangan-larangan. Ya, insya Allah sekalipun nanti lepas bulan suci Ramadan tetap ada salat malam, namanya salat tahajud. Tetap ada salat yang sunnah-sunnah itu dipertahankan. Ada satu salat yang hanya 2 rakaat tapi pahalanya sama dengan haji dan umroh. Namanya salat isyraq atau salat suruh. Waktunya antara salat subuh dengan salat duha. Siapa yang datang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk-duduk mendengarkan zikir atau dia mengaji-mengaji sampai masuk waktu syuruk, kemudian berdirilah dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka diberikan pahala sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Sudah pernah dilakukan? Sudah sering di sini? Boleh berjamaah Pak, boleh sendiri-sendiri ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu boleh juga begitu. Di rumah bisa. Jam 6 lewat 8 menit atau 7 menit itu ya. Jam berapa di sini Pak? Waktu surut. 3 ya? Oh ya. Tergantung dari masjid itu. Karena itu sedikit waktunya Pak, sedikit sekali. Pokoknya antara sholat subuh dengan sholat duha. Itu namanya sholat isyraq. Ini kalau bisa dilakukan pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tidak ada duit 100 juta lebih itu kalau mau pergi haji. Dan kita tidak tinggalkan tempat. Cuman di sini di dalam bulan suci Ramadan lagi ya, akhir-akhir lagi biasanya turun Lailatul Qadar. Kalau bersamaan turunnya Lailatul Qadri, seluruh apakah itu sengaja atau tidak sengaja dilipat gandakan pahalanya orang yang berjaga-jaga itu sampai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapatkan percikannya Lailatul Qadri. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima, ibadah kita diterima, semuanya sunnah-sunnah kita diterima, sehingga menyebabkan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan dan menggolongkan kita sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang tahu dan pandai berterima kasih kepadanya. Saya kira ini tidak cukup dengan bersyukur terus, tetapi aplikasikanlah rasa syukur itu. Bagaimana? Ya, sudah sampai waktunya. Saya mau akhiri dengan pantun. Kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Ulang dulu, biar mantap. Kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Nah, buktikan. Sebentar kalau tidak sholat ada lari-lari, tidak cakep ke itu, tidak secakep yang berbicara. Ku tahu nanti itu ku lapor, ada yang tidak cakep lari main-main di situ, tidak ikut sholat tarawih. Satu lagi pantunku. Pakai cakep ya. Sepahit-pahit kopi tanpa gula, lebih pahit hidup tanpa cinta. Buktikan cintamu dengan berpuasa, sempurnakan puasamu. Oke, setuju? Ini bestie. Apa ini? Mantap. Semangat terus sampai terakhir kita nanti mendapat piala istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.